Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Kebudayaan Borneo, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan dan rahmat-Nya lah kita dapat bersama-sama menyaksikan video saya kali ini. Selawat berpikirkan salam tak lupa tercurahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan, nama saya Rina dengan NIM 1211073. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mini riset saya yang berjudul Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi belara pengantin pada masyarakat Melayu Sambas. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi belara pengantin pada masyarakat Melayu Sambas ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari tradisi. Tradisi merupakan suatu kebiasaan atau suatu hal yang sudah lumrah dilakukan sejak zaman dahulu dan turun-temurun hingga sekarang yang terdapat pada lingkungan masyarakat di masing-masing daerah. Nah, lalu bagaimana dengan tradisi belara pengantin itu tersendiri? Apa itu tradisi belara pengantin? Tradisi belara pengantin adalah suatu adat istiadat di mana kedua mempelai pengantin yang sudah melaksanakan akad nikah berjalan beriringan dari rumah penghias pengantin sampai ke rumah mempelai wanita, yang jaraknya cukup dikira-kirakan saja, tidak terlalu jauh namun juga tidak terlalu dekat. Jika dikira-kirakan dengan jarak tempuh jalan kaki, kira-kira 30 menit berjalan kaki dengan pelan. Tradisi belara pengantin ini biasanya dilaksanakan di siang hari ketika sebelum sholat zuhur, jam 10 ataupun jam 11 siang. Adapun orang-orang yang ikut dalam berpartisipasi dalam tradisi belara pengantin ini, yaitu semua masyarakat boleh mengikuti tradisi belara pengantin ini. Adapun alasan saya mengangkat judul ini, yakni dikarenakan tradisi belara pengantin ini banyak sekali di dalamnya yang teridentifikasi mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang namun masyarakat belum mengenalnya. Yang kedua, yaitu tradisi belara pengantin ini memiliki keunikan tersendiri, yakni dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan uang. Namun ketika penulis menanyakan kepada narasumber alasan mengapa masyarakat sekitar tetap mempertahankan tradisi ini walaupun banyak menguras uang, masyarakat menjawab bahwasannya hal tersebut tidak sama sekali menjadi beban bagi masyarakat Melayu Sambas. Dikarenakan ketika sudah melaksanakan tradisi belara pengantin ini, mereka merasakan kepuasan tersendiri di dalam hati mereka, baik bagi kedua mempelai, keluarga kedua mempelai maupun masyarakat sekitar. Mereka merasakan kepuasan tersendiri. Nah, alasan tersebut sejalan dengan pemikiran Marioneski yang menyatakan bahwa alasan masyarakat berbudaya ataupun bertradisi yaitu untuk mendapatkan kepuasan akan aktivitas tradisi atau kebudayaan itu tersendiri. Nah, selanjutnya, dalam tradisi belara pengantin ada beberapa peralatan atau perlengkapan yang wajib kiranya untuk dibawa sebagai simbol pernikahan atau simbol dari tradisi belara pengantin ini. Perlengkapan tersebut yaitu manggar, bunga telur, beras kuning, pengipas pengantin, dan alat musik. Yang pertama yakni manggar. Manggar merupakan tangkai atau lidi kelapa yang dihias dengan kertas. Dalam tradisi belara pengantin, manggar yang digunakan ialah manggar yang terbuat dari lidi kelapa yang sudah dihaluskan dan dibersihkan daunnya. Kemudian diberi alas dengan kertas warna-warni. Ada uang rupiah di ujung manggar. Nominal uangnya biasanya itu 1.000, 2.000 ataupun bebas. Manggar ini dibawa dengan posisi mendahului penghulu atau di depan dengan dua orang yang membawa manggar tersebut. Nanti ketika sudah sampai di rumah mempelai wanita, di depannya manggar ini akan dijatuhkan dan masyarakat bebas mengambil uang tersebut. Yang kedua yakni bunga telur. Bunga telur yakni telur yang sudah direbus dan dihias dengan memberi warna pada telur. Telur di sini adalah telur rebus yang masih utuh dalam cangkang. Jadi cangkang tersebut akan diberi warna kemudian dihias dengan bentuk-bentuk lain dari kertas maupun dari kawat.
Telur ini biasanya berjumlah 6 ataupun lebih dengan satu nampan dibawa oleh satu orang. Orang yang membawa bunga telur ini berjalan di depan pengantin dan kemudian bunga telur ini akan menemani kedua mempelai pengantin bersanding nantinya. Nah, yang ketiga yakni ada beras kuning. Beras kuning adalah beras yang sudah diberi pewarna dengan warna kuning. Beras kuning ini diberi uang koin, kemudian akan dihamburkan kepada kedua mempelai pengantin ketika bapak penghulu atau pak lebay setelah membacakan doa. Jadi beras kuning ini akan dihamburkan kepada kedua mempelai pengantin ketika bapak penghulu sudah membacakan doa ketika sampai di rumah mempelai pengantin wanita nanti. Nah, yang keempat yakni penghipas pengantin. Penghipas pengantin ini ada 2 buah yang akan dibawakan oleh 2 orang. Fungsinya untuk menghipasi kedua mempelai pengantin ketika berjalan atau melaksanakan belarak tersebut dari rumah hias ke rumah pengantin wanita. Selanjutnya, yang terakhir yakni alat musik. Alat musik yang digunakan dalam tradisi belarak pengantin adalah alat musik tiup seperti trompet dan alat musik pukul seperti tanjidor. Untuk jumlahnya biasa tergantung pada alat musiknya, mau berjumlah 3 buah maupun lebih. Alat musik ini digunakan untuk mengiringi pengantin di perjalanan dari rumah hias sampai ke rumah mempelai pengantin wanita dengan memainkan 3 buah lagu, atau cukup dikira-kirakan saja, kira-kira 30 menit perjalanan. Baik 3 lagu maupun lebih itu bebas. Nah, pembahasan kita yang terakhir yang paling terpenting yakni apakah ada nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi belarak pengantin pada masyarakat Melayu Sambas ini? Jawabannya ya, tentu saja ada, banyak sekali. Seperti ta'awun atau tolong-menolong, ikhlas, bekerja keras, dan bersedekah. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, yang pertama yakni ta'awun. Ta'awun sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu atau saling menolong. Dalam buku Akidah kelas 8 tahun 2020 yang diterbitkan Kementerian Agama, menurut istilah ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Nah, dalam tradisi belarak pengantin ini, masyarakat akan saling tolong-menolong dalam mewujudkan atau agar tradisi belarak ini berjalan dengan sukses. Jadi masyarakat akan saling tolong-menolong, baik itu dari pembawa manggar ataupun pengipas yang bertugas lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tolong-menolong ini dijelaskan di dalam Al-Quran, yakni Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nah, dengan adanya tolong-menolong, sikap tolong-menolong ini akan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Siberani yang menyatakan bahwasannya tradisi dan kebudayaan ini akan mewujudkan persaudaraan di antara masyarakat. Nilai pendidikan Islam yang kedua yaitu terdapat ikhlas. Ikhlas berasal dari kata kholas yang berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, suci dari campuran dan pencemaran. Sesuatu yang murni adalah bersih tanpa ada campuran, baik bersifat materi maupun non-materi. Sedangkan menurut istilah, upaya memurnikan dan mensucikan hati sehingga benar-benar hanya terarah kepada Allah semata. Nah, dalam tradisi belarak pengantin ini, setiap orang tidak ada paksaan, baik itu yang berpartisipasi maupun yang mau menolong dalam membantu mensukseskan acara tersebut. Hal tersebut memang ikhlas tulus murni dari hati para masyarakat yang ingin membantu, tidak ada paksaan di dalam tradisi belarak pengantin ini. Nah, yang ketiga yakni kerja keras. Menurut Mashhur Malaka tahun 2013 dalam jurnalnya yang berjudul Etos Kerja dalam Islam menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang benar dan bersifat universal dan berbeda dengan agama lainnya. Dalam hal kerja keras misalnya, Islam memberikan ruang yang demikian luas dan menganggap penting semua kerja yang produktif. Nah, dalam tradisi belarak pengantin ini, semua masyarakat akan tolong-menolong dan bekerja keras tanpa adanya diskualifikasi di antara mereka.
Mereka akan bekerja keras dengan semampu mereka dalam membantu dan menyukseskan acara ini. Islam menghapus semua perbedaan kelas antara umat manusia dan menganggap semua kerja keras sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya. Dalam tradisi lebaran pengantin ini, semua orang ikut berpartisipasi dalam membantu menyukseskan acara ini dengan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya, baik mulai dari anak-anak maupun orang dewasa. Boleh semuanya bebas ikut partisipasi dalam membantu menyukseskan acara ini. Selanjutnya yakni bersedekah. Setiap perbuatan yang bernilai pengetahuan, pesan moral, dan kebajikan dalam perspektif Islam dipandang sebagai sedekah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, banyak sekali nilai sedekah yang terdapat dalam tradisi belara pengantin ini, baik dari partisipannya yang membantu menyukseskan acara, mereka bersedekah tenaga, mereka bersedekah senyum sesama. Selanjutnya ini dari mempelai sendiri yang menyiapkan seperti manggar ataupun beras kuning yang diberinya uang guna untuk bersedekah berbagi kepada masyarakat, bebas untuk siapa saja uang tersebut. Baiklah, itu tadi nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi belara pengantin pada masyarakat Melayu Sambas. Diharapkan dengan adanya video ini, dengan adanya mini riset ini, masyarakat akan mengetahui lebih luas bahwasannya tradisi belara pengantin ini dilaksanakan tidak hanya semata-mata untuk kepuasan dan agar tradisi tidak punah, namun juga menjadi ladang atau sumber pengetahuan dan pembelajaran di masyarakat dalam lembaga non-formal lainnya. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya datang dari saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.